Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Aini dalam pembelajaran IPS untuk kelas 7 tingkat SMP ataupun MTS. Kali ini kita akan membahas mengenai kebutuhan manusia. Nah, mengapa sih manusia memiliki berbagai macam kebutuhan? Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Pengertian kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani demi kelangsungan hidupnya. Nah, kita lihat banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia adalah sebagai berikut. 1. Tingkat pendapatan. 2. Keadaan alam. 3. Tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Selera. 5. Jumlah anggota keluarga. 6. Umur atau usia. 7. Jenis profesi atau pekerjaan. Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan. Adapun macam-macam jenis kebutuhan manusia, kita dapat lihat jenis kebutuhan manusia menurut waktunya. Terus jenis kebutuhan manusia menurut subjeknya, jenis kebutuhan manusia menurut sifatnya, dan jenis kebutuhan manusia menurut intensitas atau tingkat kepentingannya. Kita akan bahas satu persatu. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkat kepentingannya kita kelompokkan menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Di sini kita dapat melihat contoh kebutuhan primer. Nah, di sini orang yang sedang menghadapi berbagai jenis makanan dan minuman. Nah, ini kebutuhan kita anggap sebagai kebutuhan sekunder, dan mobil kita anggap sebagai kebutuhan tersier. Adapun yang menyebabkan kebutuhan menurut intensitas kepentingannya ini, setiap orang pastinya tidak sama, ya. Tadi dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kita lihat kembali berikutnya, yaitu kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhan menurut waktunya dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan akan datang dan kebutuhan sekarang. Nah, kebutuhan akan datang, mungkin bagi seorang pelajar, motor itu adalah merupakan kebutuhan yang akan datang. Karena saat menjadi siswa, dia belum layak untuk menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan gambar seorang anak yang sedang minum ini merupakan kebutuhan sekarang. Karena minum tidak dapat ditunda, ya. Harus pada saat kita haus, kita harus minum. Berikutnya kita lihat lagi kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya dibagi juga menjadi 2, yaitu kebutuhan individu atau perorangan dan kebutuhan kelompok atau bersama. Kebutuhan individu atau perorangan di sini saya ambil, yaitu contohnya sepatu. Sepatu ini kan biasanya digunakan oleh seseorang. Tidak mungkin sepatu ini digunakan oleh banyak orang. Nah, sedangkan kebutuhan kelompok atau bersama ini saya gambarkan sekolah merupakan kebutuhan bersama. Berikutnya kita lihat kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani, contohnya ini seorang anak yang sedang lari. Kebutuhan rohani contohnya orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Berikutnya kita lihat alat pemenuh kebutuhan. Nah, selain berbagai macam jenis kebutuhan, ternyata
Alat pemenuh kebutuhan pun dikelompokkan. Pertama, menurut kelangkaannya. Berikutnya, menurut hubungannya dengan barang lain. Ketiga, menurut proses pembuatannya. Keempat, menurut tingkat pemakaiannya. Dan kelima, menurut tujuan penggunaannya. Kita akan melihat satu persatu. Alat pemenuh kebutuhan menurut kelangkaannya. Menurut kelangkaannya, alat pemenuh kebutuhan dibagi menjadi 3, yaitu benda bebas, benda ekonomi, dan benda iliti. Nah, ini cahaya matahari merupakan benda bebas. Siapapun boleh berhak mendapatkannya tanpa harus mengeluarkan biaya. Sedangkan tas dikatakan benda ekonomi karena untuk memperolehnya harus mengeluarkan biaya. Sedangkan ini gambar kondisi sedang banjir air. Apabila jumlahnya sesuai dengan kebutuhan, maka air itu memiliki manfaat bagi kita. Namun kalau berlebih, ia dapat membahayakan bagi kita. Berikutnya kita lihat alat pemenuh kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain dibagi menjadi barang substitusi dan benda komplementer. Benda substitusi contohnya pulpen bisa digantikan oleh pensil, begitupun sebaliknya. Sedangkan benda komplementer atau benda yang saling melengkapi, ini roti, dilengkapi dengan penggunaan selai. Berikutnya kita akan melihat alat pemenuh kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Menurut tujuan penggunaannya, alat pemenuh kebutuhan dibagi menjadi barang produksi dan barang konsumsi. Kedelai merupakan bahan produksi untuk membuat tempe. Nah, ini barang konsumsi, contohnya ini pakaian. Nah, yang sudah siap dipakai. Berikutnya kita akan lihat alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya dibagi menjadi barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah, ini contohnya kapas, merupakan barang mentah yang diolah menjadi barang setengah jadi, yaitu berbentuk bahan. Nah, barang jadinya maka ia akan menjadi pakaian. Berikutnya kita lihat alat pemenuh kebutuhan menurut tingkat pemakaiannya. Menurut tingkat pemakaiannya, alat pemenuh kebutuhan dibagi menjadi barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Barang tahan lama contohnya ini rak piring dan piring. Maksudnya barang tahan lama ini bisa digunakan berkali-kali. Sedangkan barang tidak tahan lama saya berikan ini contohnya yaitu tempe goreng. Ini sekali makan. Kalau dia disimpan lebih dari 1 hari biasanya tidak lagi layak dikonsumsi. Demikian materi kita kali ini mengenai kebutuhan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.